Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pharma Creative TV, official YouTube channel dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Bersama saya, Pak Ian. Kali ini kita akan membahas permasalahan dan materi yang ada di resep 05 dan 06 yang ada di kelas 10 ya, untuk kelas 10. Kalau kalian melihat resepnya di 05 dan 06, kita bahas terlebih dahulu di resep yang nomor 05 ya. Kalau kalian melihat ada 3 bahan. Yang pertama adalah chloramphenicol palmitas 1 gram, kemudian ada vitamin B1 0,6 gram atau 600 mg, dan juga ada laktosum QS atau quantum sahtis. Kemudian diminta untuk dibuatkan puyer MF Pulse tanpa DTD ya, numero 10 atau dibuatkan 10 bungkus, kemudian dengan signa yang baru ya, yaitu adalah SO8H1P. Dari resep 05 ini ada beberapa permasalahan dan materi yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah tentang chloramphenicol palmitas. Chloramphenicol palmitas merupakan salah satu obat, dia berkhasiat antibiotik. Kalian selama ini mendapatkan resep yang ada di 01 sampai 04 itu adalah golongan obat bebas. Tetapi untuk yang resep kali ini, yang chloramphenicol palmitas, itu adalah obat keras. Maka nanti akan ada hal baru buat kalian. Jika ada obat keras ya, sekali lagi berarti chloramphenicol palmitas itu merupakan obat golongan keras ya, obat keras. Maka jika ada obat keras dalam satu resep, kalian harus menambahkan label. Label yang ditambahkan ada yang di jurnal dan juga ada yang di asli atau kenyataannya, yaitu nanti kalian tempel di plastik klipnya. Nah, untuk pembuatan label yang ada di jurnal, ada di halaman depan ya, bagian depan dari jurnal. Kemudian nanti kalian lihat di bawahnya dari kolom etiket ya, itu ada tulisan label. Maka kalian harus menggambar berbentuk sebuah persegi panjang. Kalian harus menuliskan label di situ adalah tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Label itu disebutnya adalah label NI atau neiteratur ya. Jadi neiteratur itu adalah tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Nah, berarti kalian harus menggambarkan bentuk persegi panjangnya itu di jurnal di bawahnya etiket, kemudian kalian tulis tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Jika ada obat-obat golongan keras atau di atasnya seperti keras, narkotika, psikotropika gitu ya. Pokoknya selain yang bebas sama bebas terbatas. Kalian harus menambahkan label itu. Kemudian di belakang jurnalnya juga yang di bawahnya ada etiket, kemasan dulu etiket, kemudian bawahnya label, maka kalian cukup menuliskan NI saja. Kalian tidak perlu menuliskan lagi tidak boleh diulang. Itu hanya di bagian depannya. Tapi kalau di belakang jurnalnya kalian tuliskan NI itu saja ya. Nah, itu kalau ada obat keras atau obat keras dan semacamnya gitu ya, selain yang bebas terbatas. Dalam hal ini di resep 05 adalah resep ada chloramphenicol palmitas yang termasuk obat keras. Nah, si chloramphenicol palmitas juga letaknya memang ada di belakang kalian ya, di rak yang kalian biasa ambil acetaminophenum, kemudian glyceryl guaiacolas ataupun sebagainya gitu yang ada di belakang, tetapi tidak berada di kompleks atau golongan situ. Karena dia berkhasiat sebagai antibiotik, maka ada lemari khusus untuk antibiotik. Lemarinya ada di tengah, dia berkaca dan berpintunya 2. Jadi kanan kiri kalian buka, itu adalah lemari antibiotik yang ada di belakang, letaknya di tengah. Jadi itu lemari khusus. Maka kalian mencari si chloramphenicol palmitasnya itu harus di belakang, di lemari tengah yang kacanya ada tulisan lemari antibiotik. Barulah kalian akan menemukan si chloramphenicol palmitas itu. Kemudian yang kedua, ada vitamin B1. Vitamin B1 ini merupakan nama lain. Jadi kalian kalau mau menuliskan di jurnalnya, itu tidak boleh menuliskan vitamin B1, tetapi kalian harus mencari nama resminya dari vitamin B1. Kalian cari di Pharmacopoeia Indonesia edisi 3, maka kalian akan menemukan nanti halaman berapa kalian cari, itu nama resmi dari vitamin B1. Jadi tidak ada lagi penulisan vitamin B1 yang ada dalam jurnal. Kalian harus menuliskan nama resminya sesuai dari Pharmacopoeia Indonesia edisi 3. Jadi vitamin B1 hanya kalian temukan di resep bagian saja ya, di bagian resep saja yang kalian tulis dari rumah ya. Oke. Kemudian ada laktosum QS atau quantum sahtis, nanti kita bahas di perhitungan penimbangan obat. Kita ke bawah dulu, kita akan bahas di SO8H1P. SO8H1P merupakan salah satu signa yang bentuknya berbeda dengan yang sudah kalian dapatkan ya, kayak S3DD1P atau SC-DD1P atau SB-DD1P. Itu berbeda ya. Nah, di SO8H1P ini di mana ada arti dari O atau omni, artinya adalah tiap, kemudian ada H itu hora, artinya adalah jam ya. Maka untuk pengertian secara Indonesianya adalah kalau kita baca secara tuntas dari yang mulai SO
8H1P itu adalah artinya tandai tiap 8 jam 1 bungkus. Maka kalian menuliskan di etiketnya di bagian signatura atau aturan pakainya adalah nanti tiap 8 jam 1 bungkus. Misalnya namanya siapa? Misalnya namanya adalah Bayu, maka Bayu kemudian di bawahnya tiap 8 jam 1 bungkus. Itu pengertian dari SO8H1P atau signa yang baru kalian dapatkan ya. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan resep yang 05 ini sebenarnya sama saja seperti resep sebelumnya ya. Mulai dari kelengkapan, kalian mintanya tetap 2, paraf dan juga tanggal gitu ya. Kemudian untuk di penggolongan obat tadi sudah dibahas ya. Itu adalah obat keras, kemudian obat bebas untuk yang vitamin B1-nya. Kalian jangan lupa cari nama resminya. Di monografi pun kalian sama, kalian tinggal cari di FV3 ya. Kalian cari monografi dari kloramfenikol palmitas itu apa, kemudian vitamin B1 itu apa, dan juga laktosum itu apa, monografi, atau kalian tulis pemeriannya ya. Next, kemudian adalah kita ke perhitungan penimbangan obat. Oke, kalian perhatikan di resepnya tadi tidak ada DTD, maka kalau tidak ada DTD lanjut saja ya, artinya tinggal menulis nyalin ulang dari yang di resep. Maka kalau kita nyalin ulang di perhitungan penimbangan obat, kita tulis nomor 1 kloramfenikol palmitas sama dengan 1. Kemudian si vitamin B1 nama resminya nanti apa kalian tulis ya. Itu adalah 0,6 atau kita tulisnya adalah 600 mg ya, 600 mg karena di bawah 1 gram ya. Nah, yang terakhir adalah di nomor 3 yaitu adalah laktosum. Karena QS atau kepanjangan dari QS itu adalah kuantum sahtis atau artinya adalah secukupnya. Maka arti dari kuantum sahtis atau secukupnya ini bukan berarti kalian dengan sesuka hati mengambil seasalnya, seenaknya, kemudian kalian campurkan bersama yang lain si laktosumnya. Tidak seperti itu. Tapi kalian harus juga mencari pakainya nanti pemisalannya. Perhitungan, tetap ada perhitungannya. Bukan berarti kalian ngambil sembarang kemudian dicampur dengan yang lain. Nantinya ada perhitungan tertentu ya. Oke, jadi untuk menghitung si laktosum yang kuantum sahtis atau secukupnya ini, kalian tidak bisa seenaknya ngambil langsung dari botol kemudian langsung ngambil berapa sendok atau nimbang seasalnya ya, tidak seperti itu. Kita pakainya adalah pemisalan. Tadi yang zat pertama kloramfenikol sama vitamin B1 sudah kalian tulis ya, itu adalah 1 gram dan 0,6 gram atau 600 mg. Maka di perhitungan penimbangan obat yang si laktosum QS-nya kita pakai pemisalan. Kita pakainya pemisalan 1P. 1P sama dengan kita misalnya mau berapa nih? 1P itu artinya 1 bungkus, tapi 1 bungkus dari bukan cuma laktosum, tapi campuran ketiganya antara kloramfenikol, vitamin B1 dan juga si laktosum ini dicampur menjadi satu. Itu 1 bungkusnya berapa kita maunya? Contoh misalnya 1 bungkusnya adalah 300 mg. Artinya campuran dari ketiga bahan itu dalam 1 bungkusnya adalah 300 mg. Maka misal 1P sama dengan 300 mg. Kalau kita minta, kalau dokter minta dibuatkan 10 bungkus, maka 10P sama dengan 300 mg dikali 10 sama dengan 3000 mg. Artinya 3000 mg itu adalah total ketiga campuran antara kloramfenikol yang sudah ada 1 gram, vitamin B1 yang sudah ada 0,6 gram atau 600 mg, dan juga laktosum yang belum diketahui jumlahnya berapa. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal melihat ya. Kemudian kalian menghitung kira-kira jumlahnya berapa nih. Kalau laktosumnya tadi total seluruhnya adalah 3000 mg atau 3 gram ya. Maka nanti kalian hitung si laktosumnya sama dengan dikurangi ya, berarti ya 3 gram dikurangi dalam kurung nanti di kloramfenikol adalah 1 ditambah 0,6 sama dengan 3 dikurangi 1,6 hasilnya adalah 1,4. Atau kalau kalian mau pakai miligram bentuknya, maka laktosumnya bisa dihitung adalah 3000 mg dari total semua campuran dikurangi dengan kloramfenikol 1 gram ditambah dengan si vitamin B1 yaitu adalah 600 mg atau 0,6 gram ya. Kalau kita nggak pakainya miligram berarti 3000 mg dikurangi dalam kurung 1000 mg ditambah 600 mg. Jadi sama dengan 3000 mg dikurangi 1600 mg. Hasilnya adalah laktosumnya 1400 mg. Maka itulah laktosum yang akan kalian timbang 1400 mg. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas tentang perhitungan penimbangan obat ya. Maka di penimbangan obatnya kalian tinggal menyalin saja ya, hasil akhirnya saja. Di penimbangan obatnya berarti kan ada si kloramfenikol palmitasnya sama dengan 1 gram, kemudian nama resmi dari vitamin B1-nya sama dengan adalah 600 mg, dan laktosumnya adalah 1,4 gram. Kalau ada bobot yang di atas 1 gram, kalian tulisannya pakai gram ya. Tapi kalau ada yang di bawah 1 gram, kayak tadi vitamin B1 gitu ya, maka kalian tulisnya adalah 600 mg. Bentuknya adalah miligram satuannya ya. Seperti itu. Jadi 1 gram, 600 mg, dan 1,4 gram. Nah, kemudian kita akan
Lanjut ke cara pembuatannya. Kalian sudah belajar ke cara pembuatan tentang resep yang mengandung 3 bahan obat ya. Jadi ada 3 tadi bahan obatnya, tapi ini juga untuk 10 bungkus. Jadi masih lebih mudah dibandingin dengan yang 3 bahan tapi 12 bungkus ya. Nah, untuk cara pembuatan di yang 3 bahan 10 bungkus, seperti biasa kalian harus melihat mana dulu prioritas yang dimasukkan setelah laktosum yang sebagian ya. Kalian sudah bisa resep sebelumnya sudah ada 3 bahan dan juga 10 bungkus. Sekarang tinggal mana dulu yang prioritasnya. Ingat, yang dimasukkan terlebih dahulu setelah laktosum yang sebagian adalah obat-obat yang memiliki bobotnya sedikit ya, atau yang berwarna gitu ya, atau yang ada perlakuan khusus, ataupun yang memiliki obat golongan yang tingkat tinggi seperti keras, narkotika, psikotropika dan lain-lain gitu ya. Maka kalau dalam resep ini karena karena ada obat keras sama ada obat bebas, tetapi bobotnya lebih sedikit yang obat bebas gitu yang vitamin, maka yang dimasukkan sebagian adalah yang vitamin terlebih dahulu karena 600 mg ya, lebih sedikit. Nanti kloramfenikolnya adalah di yang kedua setelah yang vitamin B1. Seperti itu ya, kalian sudah bisa, nanti tinggal di akhirnya ada tambahan. Kalau yang biasanya kalian setelah yang masukkan ke dalam plastik klip beri etiket ya, maka karena ini ada label NI-nya atau tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter, maka di cara pembuatan yang terakhir nanti beri etiket dan label saja. Jadi cukup beri etiket dan label. Seperti itu. Itu untuk resep 05. Barangkali masih ada yang belum paham terutama dengan perhitungan laktosum yang GS, nanti bisa diulang-ulang ya videonya, bisa di back kembali lagi. Kalaupun masih ada yang benar-benar belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung Japri ya melalui via WA ya ke saya nantinya. Paling itu aja untuk yang resep 05. Jadi sekali lagi permasalahan resep nomor 5 adalah adanya obat keras di kloramfenikol ya. Kemudian tadi ada Signa yang baru buat kalian, ada SO8H1P atau tiap 8 jam 1 bungkus penandaannya. Kemudian tadi obat keras harus ada label NI ya, sudah. Dan terakhir adalah laktosum yang kuantum satis atau QS. Kalian pakainya pemisalan. Itu aja untuk yang resep 05. Kita akan bahas berikutnya adalah resep 06. Oke, berikutnya kita bahas tentang resep 06 ya. Resep 06 ini cukup spesial sebenarnya karena tingkat kesulitannya lebih sulit dibandingin resep-resep yang sebelumnya ya. Di resep 06 ini juga kalau kalian lihat gitu ya, ada 3 bahan, tetap ada 3 bahan, tapi kemudian ada DTD dan juga ada QS ya, sama ya. Kemudian dibuatnya 12 bungkus ya. Itu cukup tingkat kesulitannya cukup lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya ya. Oke, kita lihat di resepnya ya, yang pertama adalah ada bahan metampiron ya, metampironum, kemudian yang kedua ada vitamin B2 dan juga yang terakhir ada laktosum yang QS. Metampironumnya adalah 0,1, kemudian vitamin B2-nya adalah 30 mg dan terakhir laktosumnya adalah kuantum satis atau QS, sama dengan yang resep 05 yang kuantum satisnya. Tapi bedanya di sini adalah diminta untuk 12 bungkus tapi ada DTD-nya ya. Ada DTD diminta 12 bungkus. Kalian harusnya sudah di luar kepala untuk yang DTD bedanya apa dengan resep yang non DTD. Gampangannya adalah DTD itu dikali ya, gampangannya seperti itu. Oke, signanya juga baru buat kalian adalah SPRN atau Signa Prorenata. Signa Prorenata ini nanti kita akan bahas ya. Kita bahas dari seperti biasa bahannya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah metampironum. Metampironum ini merupakan salah satu obat keras ya, atau nama lainnya adalah antalgin, sebenarnya nama resminya adalah metampironum atau metampiron. Jadi kalau kalian tadi sudah bahas tentang resep obat keras ya sama kayak kloramfenikol, metampironum juga obat keras. Berarti kalian sudah paham ya tentang adanya label NI yang harus ditulis, digambar dan juga nanti dicantumkan pada plastik klipnya. Oh iya, label NI ini kalian bisa beli di koperasi ya. Jadi kalian tinggal nanti gunting-guntingin aja, kemudian kalian tempelin di plastik klipnya ya. Seperti itu. Kalian nggak perlu nulis-nulis, gambar, gunting sendiri kemudian kalian tempelin. Tapi sudah tersedia dari koperasi, kalian beli, kalian gunting, kalian tinggal tempel aja. Tapi kalau di jurnal, kalian harus tetap menggambar ya di yang bawah dari etiket. Dan nanti di belakangnya kalian tulis NI. Gitu ya. Nah, setelah metampironum di obat keras, maka si vitamin B2-nya lagi-lagi vitamin ya, di mana-mana kalau vitamin itu adalah obat bebas ya, maka vitamin B2 ini adalah obat bebas. Nah, vitamin B2 ini juga merupakan nama lain, maka nanti kalian tinggal cari nama resmi dari vitamin B2 ya. Kalian cari di Farmakopeia Indonesia halaman berapa, nantinya kalian tinggal cari aja. Nah, kemudian fokus kita adalah ke sebelum QS ya, kita fokusnya adalah ke signatura atau aturan pakai ya. Signatura aturan pakai ini kan tadi SPRN atau Signa Prorenata. Signa Prorenata kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah bila perlu. Jadi tandai bila perlu. Nanti SPRN 1P maka tandai bila perlu 1 bungkus. Bila perlu 1 bungkus merupakan salah satu signa yang belum jelas untuk aturan maksimalnya. Kalau yang STDD 1P itu kan jelas ya, seharinya cuma 3 kali. SBDD misalnya sehari cuma 2 kali. Tapi ketika ada yang kata-kata bila, jika gitu, maka itu adalah signa yang belum jelas untuk
maksimal pakainya. Misalnya, bila pusing 1 bungkus, ternyata pusingnya tiap waktu gitu, karena misalnya banyak utang, maka ya minum terus nantinya, masa 12 bungkus misalnya sampai habis gitu dalam sehari, kan tidak mungkin ya. Misalnya, atau bila nyeri terus gitu, maka tiap jam misalnya nyeri, maka habis terus ya obatnya. Sehari 12 bungkus langsung minum semua misalnya. Maka harus ada pembatasan maksimal, terutama dengan adanya dosis juga harus kita batasi ya dosisnya. Apalagi nanti kalau misalnya ada dosis maksimal, tapi dalam resep 06 ini nggak ada dosis maksimal. Jadi dengan Signa SPRN jika perlu 1 bungkus, kita harus meminta maksimal pakai atau Signa maksimal kepada pengawas atau kepada dokter ya. Kalau resep aslinya kita mintanya kepada dokter, tapi kalau dalam praktikum kita mintanya kepada pengawas praktikumnya yang ada di lab. Nanti kalian menuliskan di kelengkapan resepnya, ada tambahan di kelengkapan resep yang biasanya nulis paraf dokter, kemudian minta tanggal penulisan resep atau tanggal resep, maka di nomor 3 ini ada tambahannya, yaitu Signa maksimal. Maka kalian minta 3 di awal, kalian nanti mintanya 3 ya, pas minta tanda tangan sama paraf, kalian juga minta Signa maksimal ke pengawas, mintanya 3 khusus untuk resep 06 ya. Kalau tadi 05 cuma 2 sama paraf sama tanggal, tambahnya tadi apa? Signa maksimal mintanya. Nah, nanti pengawas akan memberikan Signa maksimal juga. Misalnya ternyata setelah yang tadi SPRN 1P di bawahnya ada tulisan misalnya Max 3DD1P, ada tulisannya Max 3DD1P, maka berarti si pasien itu sudah dibatasin aturan pakainya maksimalnya sehari 3 kali 1 bungkus. Nah, nanti di etiketnya kalian harus menuliskan kedua itu. Jadi yang bila perlunya ada, yang maksimalnya juga ada. Contoh, misalnya nama pasiennya Bayu, maka nanti di etiketnya Bayu gitu ya, Bayu di bawahnya bila perlu 1 bungkus, di bawahnya lagi maksimal, nggak boleh disingkat ya, maksimal sehari 3 kali 1 bungkus. Tulisannya harus lengkap, jadi nggak boleh cuman jika perlu 1 bungkusnya aja, atau cuman maksimal sehari 3 kali 1 bungkus, enggak, itu kurang lengkap. Maka dua-duanya harus ditulis, jika perlu 1 bungkus, maksimal sehari 3 kali 1 bungkus, itu harus ditulis. Jangan lupa labelnya ya. Itu tentang aturan pakai. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang perhitungan penimbangan obat yang ada kuantum satis dan juga ada 12 bungkus. Oke, yang terakhir untuk cara pembuatan obat di resep yang nomor 06 gitu ya, nomor 06, karena ini ada 12 bungkus, bedanya tadi yang 10 bungkus dengan 12 kalian kan sebenarnya sudah dapat ya, beda antara 10 sama 12. Yang pasti ini lebih panjang karena 3 bahan dan juga 12 bungkus. Ingat bahan yang mana dulu yang dimasukin di yang setelah sebagian nang laktosum ya, artinya adalah bahan yang paling sedikit ya. Kalau dalam hal ini adalah kalian sudah jelas bisa melihat itu adalah vitamin ya yang masuk terlebih dahulu, baru kemudian si metampiron ya. Itu. Yang terakhir jangan lupa, di yang setelah memeracik jangan lupa karena 12 bungkus kalian harus menara menjadi 2 dulu ya, kemudian baru dibagi masing-masing 6. Nah, terakhir masukkan dalam etiket, masukkan dalam plastik klip, beri etiket, dan juga kalian jangan lupa label ya, berarti beri etiket dan label terakhir ya. Itu aja untuk yang cara pembuatan, sebenarnya sama dengan yang kemarin-kemarin ya, bedanya ini 3 bahan ya. Itu nanti kita kalian kalau misalnya masih belum paham juga atau masih ada yang mau ditanyakan, sekali lagi adalah bisa kalian ulang-ulang videonya atau kalian bisa bertanya ya. Itu aja dari saya ya, untuk dari mulai awal sampai ke terakhir ke cara pembuatan obat. Ya, oke, itu dia. Tadi sudah kita bahas resep 05 dan juga resep 06 dari materinya sampai ke penyelesaian ya, dari masalah sampai ke solusinya. Jadi kalian jangan sampai, kalau misalnya masih belum paham, sekali lagi diulang-ulang ya videonya, kalian ulang-ulang lagi atau kalian bisa bertanya ke teman kalian yang sudah lebih bisa. Itu aja ya. Nanti kalian kalau misalnya menurut kalian ini videonya bisa direkomendasikan buat teman, silahkan nanti bisa share videonya. Jangan lupa like. Kalian belum subscribe, keterlaluan nih. Harusnya sudah subscribe, kalian ini adalah channel dari sekolah kalian ya. Itu. Atau barangkali teman-teman dari farmasi yang lain, dari teman-teman kalian yang punya permasalahan sama atau mau rekomendasikan video-video pembelajaran dari Farma Kreatif, kalian bisa jangan lupa share ya channel Farma Kreatif TV-nya buat ke teman-teman kalian yang di farmasi lain. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi insya Allah di berikutnya, di video-video berikutnya, terutama di video pembelajaran. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.